Panggilan dari kabut Lawu. Kabut turun perlahan di lereng Gunung Lawu, menutupi hamparan ladang teh yang membentang sejauh mata memandang. Di kejauhan, suara lonceng sapi menggema, bersahutan dengan desir angin yang melewati pepohonan pinus. Di sanalah, di sebuah desa kecil bernama Pandhawa Wening, Raka berhenti di depan rumah kayu tua yang dikelilingi pagar bambu. Rumah itu tampak sederhana, tapi dari dalamnya menguar aroma dupa dan bunyi gamelan halus yang membuat hatinya bergetar tanpa sebab. Sudah berbulan-bulan Raka mencari arah hidup. Dunia modern yang penuh hiruk-pikuk telah menelannya dalam kesibukan tanpa makna. Ia menulis berita, menghadiri seminar, mengejar tenggat waktu, tapi setiap malam ada kekosongan yang tak bisa ia isi. Hingga suatu malam, dalam tidurnya, ia bermimpi tentang sosok berjubah putih dengan sorot mata tajam dan lembut yang berbisik. Datanglah ke Lawu, anak muda. Di sanalah sabda lama menunggumu. Pagi itu, dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan ragu, Raka menempuh perjalanan menuju desa yang bahkan tidak tercatat di peta. Di tepi jalan desa, seorang lelaki tua menunggunya, berpakaian lurik, bersorban kain putih, dan membawa tongkat kayu berukir naga. Lelaki itu tersenyum seolah sudah mengenalnya sejak lama. "Panjenengan Raka?" tanyanya lembut. Raka mengangguk, agak terkejut. "Nama saya Kinarto Swiryo," ucap sang tua. "Aku sudah menunggumu. Angin Lawu sudah lebih dulu memberi kabar." Mereka berjalan menembus kabut menuju rumah Kinarto. Di sepanjang jalan, Raka melihat batu-batu tua bertuliskan aksara Jawa kuno, beberapa bahkan bersinar samar di bawah cahaya senja. Kinarto menjelaskan, di tempat ini, setiap batu menyimpan kisah. Lawu bukan hanya gunung, tapi gerbang antara dua alam, yang tampak dan yang tak tampak. Malamnya, di beranda rumah yang diterangi lampu minyak, Kinarto menyuguhkan teh hangat. Ia menatap jauh ke arah puncak Lawu yang diselimuti awan. "Kau tahu, Raka, manusia modern terlalu sibuk mengejar bentuk, tapi lupa pada makna. Sabdo Palon pernah berkata, kelak manusia akan kehilangan dirinya karena terlalu percaya pada logam dan cahaya buatan. Dan kini, sabdanya sedang terjadi." Raka terdiam. Nama Sabdo Palon menggema di benaknya. Ia pernah membaca tentang sosok itu, penasehat spiritual Prabu Brawijaya V, yang menghilang setelah keruntuhan Majapahit. Konon, ia tidak mati, hanya menunggu waktu untuk kembali menuntun manusia ke jalan kebijaksanaan. "Ki," tanya Raka pelan, "apakah benar Sabdo Palon masih ada?" Kinarto tersenyum samar. "Yang abadi bukan raganya, tapi ajarannya. Sabdanya hidup dalam setiap manusia yang mau mendengar suara nuraninya. Tapi hanya mereka yang hatinya bersih yang bisa menemuinya." Di luar, angin tiba-tiba bertiup kencang. Kabut menebal, dan dari kejauhan terdengar suara gamelan yang pelan namun jelas, mengalun seperti doa dari masa lampau. Raka menoleh ke arah suara itu, tapi yang dilihatnya hanyalah hamparan kabut putih yang berputar perlahan, seolah membuka jalan ke dunia lain. "Mulai malam ini," kata Kinarto, "kau akan belajar membaca sabda, bukan dengan mata, tapi dengan jiwa. Ajaran Sabdo Palon bukan kitab yang tertulis, melainkan getaran yang hanya bisa dirasakan." Raka menatap secangkir tehnya yang kini mulai mendingin. Di permukaannya, ia melihat bayangan samar wajah seorang lelaki tua berjubah putih, persis seperti dalam mimpinya. Dadanya bergetar. Ia tahu, perjalanan batin yang panjang baru saja dimulai. Di antara kabut Lawu, panggilan masa silam telah terjawab. Suara tersamar dari abad silam. Pagi di Pandhawa Wening datang dengan sunyi yang aneh. Kabut belum juga mengangkat diri meski matahari telah menanjak. Dari beranda rumah Kinarto Swiryo, Raka menatap lembah yang tertutup putih pekat. Udara beraroma tanah basah dan bunga kenanga. Di kejauhan, samar-samar terdengar kicau burung yang seolah menembus tirai kabut. Semua terasa begitu tenang, tapi di dada Raka, ada sesuatu yang bergetar, perasaan seperti sedang diawasi oleh mata-mata tak terlihat. Sejak malam pertama, Raka merasakan perubahan dalam dirinya. Ia terbangun berulang kali oleh mimpi yang sama,
Suara gamelan lirih yang disertai bayangan sosok berjubah putih berjalan di antara pilar batu berukir aksara kuno. Sosok itu tak berbicara, namun setiap kali Raka terjaga, jantungnya berdegup kencang, seolah ia baru saja mendengar sesuatu yang penting namun tak bisa ia ingat sepenuhnya. Pagi itu Kinarto muncul dari balik pintu, membawa 2 cangkir wedang jahe. "Tidurmu gelisah, Nak Raka," katanya. "Gunung telah mulai berbicara padamu." Raka menatap wajah tua itu, yang kini tampak lebih teduh dari sebelumnya. "Aku bermimpi, Ki, tentang seseorang yang berjalan di antara batu-batu besar. Aku rasa itu Sabdo Palon, tapi aku tak bisa mengingat ucapannya." Kinarto duduk bersila di depan Raka. "Kau tak perlu mengingat dengan pikiranmu. Gunung berbicara bukan lewat kata, tapi lewat rasa. Yang perlu kau lakukan hanyalah menenangkan batinmu." Ia lalu menunjuk ke arah bukit di sisi timur. Di balik bukit itu ada tempat yang disebut Sendang Tirta Pitu, mata air suci yang konon menjadi tempat para leluhur bersemedi. Di sanalah suara masa silam bisa terdengar bila hatimu jernih. Raka mengikuti petunjuk itu. Mereka menapaki jalan setapak yang dipenuhi daun gugur. Suara sandal Kinarto menimbulkan ritme lembut di antara desir angin. Setiap langkah terasa seperti menembus lapisan waktu. Batu-batu besar di tepi jalan tampak diselimuti lumut, tapi bila diperhatikan, ada guratan halus menyerupai huruf yang tak ia kenal. "Apakah ini aksara Jawa kuno?" tanya Raka. "Lebih tua dari itu," jawab Kinarto. "Ini aksara Dharma, tulisan yang menyimpan mantra kebijaksanaan. Dulu hanya para empu dan resi yang mampu membacanya." Mereka tiba di sebuah lembah kecil di mana 7 pancuran air mengalir dari dinding batu. Di atas pancuran itu terdapat patung tanpa kepala, dipenuhi lumut dan bunga liar. Airnya jernih, memantulkan langit kelabu seperti cermin. Kinarto memberi isyarat agar Raka berlutut dan mencuci wajahnya. Begitu air menyentuh kulitnya, dunia seakan berhenti sejenak. Suara alam memudar, digantikan dengan dengungan halus seperti gamelan yang dimainkan di kejauhan. Raka memejamkan mata, dan di sanalah suara itu datang. "Anak zaman besi, suara hatimu terbungkus bising dunia. Bila kau ingin mendengar kebenaran, matikan riuh di dalam kepala, hidupkan sunyi di dalam dada." Suara itu lembut, tapi dalam. Ia tak bisa menebak apakah suara itu datang dari pikirannya sendiri atau dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika membuka mata, air sendang tampak berkilau, memantulkan cahaya yang tak wajar. Kinarto berdiri tak jauh, menatapnya dengan senyum tipis, seolah tahu apa yang baru saja terjadi. "Sabda pertama telah datang," kata Kinarto perlahan. "Itu bukan sekadar suara, tapi getaran jiwa yang membangunkan nuranimu. Sabdo Palon tidak memberi ilmu, ia hanya mengingatkan manusia tentang apa yang sudah mereka lupakan." Raka terdiam, merenungkan setiap kata itu. Dalam hatinya timbul rasa takut sekaligus kagum. Ia sadar, dunia modern yang penuh teknologi telah membuatnya lupa bagaimana mendengar, bukan dengan telinga, melainkan dengan hati. Sore menjelang, matahari menembus kabut, menciptakan cahaya keemasan di antara pepohonan. Saat mereka kembali ke desa, Raka merasa langkahnya lebih ringan, seolah sebagian beban pikirannya menguap bersama kabut yang perlahan sirna. Di kejauhan, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih hidup. Dan di sela-sela alunannya, Raka mendengar bisikan yang nyaris tak terdengar, namun membekas dalam benaknya. Waktu bukan garis, melainkan lingkaran. Mereka yang mencari dengan hati, akan bertemu dengan masa yang belum berlalu. Raka menoleh pada Kinarto, tapi sang empu hanya tersenyum. "Kau baru saja mendengar sabdo yang kedua," katanya tenang. "Malam ini, bersiaplah. Dunia lama akan membuka diri lebih jauh padamu." Kabut laut turun kembali, menelan mereka dalam keheningan. Dan di dalam keheningan itu, suara masa silam terus berbisik, menuntun jiwa Raka memasuki jalan yang tak bisa lagi ia tinggalkan. Suluk tanpa huruf. Malam itu di Pandhawa Wening turun perlahan seperti tirai tebal yang menutup segala suara. Langit di atas Gunung Lawu tampak lebih gelap dari biasanya.
Hanya rembulan sabit yang menggantung redup di antara awan bergerak lambat. Dari kejauhan, gamelan gaib yang selama ini hanya terdengar samar kini beresonansi lebih jelas, seolah memanggil jiwa yang bersedia mendengar. Di beranda rumah kayu, Raka duduk bersila, menatap api pelita yang menari kecil di hadapannya. Ki Nartoswiryo duduk di seberangnya, membawa gulungan daun lontar tua yang terikat tali serat aren. Ini bukan kitab untuk dibaca, kata Kinarto dengan suara serak lembut. Ini adalah suluk tanpa huruf. Setiap daun lontar ini kosong, tapi di dalam kekosongan itulah tersimpan ajaran yang tak bisa ditulis. Raka mengerutkan kening, menatap lembaran lontar yang benar-benar kosong. Bagaimana mungkin sesuatu yang kosong menyimpan ajaran? Tanyanya, masih dengan nada ragu. Kinarto tersenyum samar. Itulah ujian pertama seorang pencari. Dunia modern mengajarkanmu membaca bentuk, tapi melupakan makna. Orang kini percaya pada teks, bukan pada rasa. Padahal, kebijaksanaan sejati tidak tinggal di kata-kata, melainkan di ruang di antara kata itu. Ia memejamkan mata, lalu mulai berdendang lirih. Sebuah tembang Jawa tua yang tidak sepenuhnya Raka pahami. Namun iramanya menembus ke dalam dada, membuat Raka merasakan sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Getaran, kesadaran, dan kedamaian yang bersatu menjadi satu. Tutuplah matamu, bisik Kinarto. Dengarkan yang tidak terdengar. Bacalah yang tidak tertulis. Raka mematuhi. Dalam gelap matanya, muncul kilasan bayangan, hutan berkabut, sungai yang mengalir di antara bebatuan hitam, dan sosok berjubah putih yang berdiri di atas air. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih jernih daripada sebelumnya. Anak zaman yang lupa pada akar. Ilmu bukan sekadar hafalan, melainkan penyatuan antara jiwa dan semesta. Kau ingin tahu kebenaran, tapi tak siap kehilangan dirimu untuk menemukannya. Lepaskan bentuk, maka makna akan menampakkan diri. Raka terisak tanpa tahu sebabnya. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Gambar-gambar dari masa kecilnya berkelebat. Ibunya yang menyalakan dupa setiap pagi, doa yang dulu ia anggap sekadar kebiasaan, dan dirinya yang perlahan tumbuh menjadi manusia yang memuja logika tapi kehilangan arah. Ia merasa kecil, rapuh, tapi untuk pertama kalinya, tenang. Ketika ia membuka mata, Kinarto sudah menatapnya dengan pandangan yang dalam. Kau baru saja membaca suluk tanpa huruf, ujarnya pelan. Dan sabdo ketiga telah bersemayam di hatimu. Raka menatap gulungan lontar kosong itu dengan rasa takjub. Ia menyadari, kekosongan bukan berarti tiada. Ia adalah wadah dari semua kemungkinan. Sama seperti hidup yang tanpa hampa. Tapi justru di sanalah kesadaran bisa tumbuh. Malam semakin larut. Dari hutan di kejauhan, terdengar suara serangga dan lolongan anjing yang bergema panjang. Kinarto menatap ke arah Gunung Lawu. Dulu, para resi menyebut ajaran Sabdo Palon sebagai jalan, suluk jiwa. Tidak ada kitab, tidak ada bait, hanya pengalaman batin. Mereka yang berjalan di jalur ini tidak mencari Tuhan di langit, tapi dalam denyut dirinya sendiri. Apakah itu sebabnya beliau disebut Sabdo Palon? Tanya Raka. Sabda yang hidup di dalam diri manusia. Kinarto mengangguk. Benar. Sabdo berarti suara. Palon berarti bayangan. Ia adalah suara di dalam bayangan hatimu. Suara yang tak pernah mati, hanya tertutup oleh kesibukan dunia. Api pelita mulai mengecil. Raka menatap nyala yang perlahan padam, lalu berkata lirih. Ki, apakah aku pantas melanjutkan jalan ini? Aku bukan resi. Bukan orang suci. Aku hanya jurnalis yang tersesat. Kinarto tersenyum bijak. Kesucian bukan soal pakaian atau gelar, Raka. Ia soal keberanian untuk menatap dirimu sendiri tanpa topeng. Kau sudah memulai langkah itu. Sabdo Palon tidak mencari orang sempurna. Ia menunggu mereka yang mau mendengar. Di luar, angin malam membawa bau dupa dari arah Sendang. Suara gamelan samar kembali terdengar. Kini bersahutan dengan desir angin di antara pohon pinus. Raka menatap ke arah puncak Lawu yang tertutup awan. Dalam hatinya muncul bisikan yang lembut namun tegas. Kebijaksanaan tidak datang dari membaca dunia,
tapi dari membaca dirimu di dalam dunia. Raka tersenyum kecil. Ia tak sepenuhnya paham, tapi hatinya mengerti. Ia tahu, malam itu ia telah menapaki jalan baru. Jalan sunyi yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang berani menengok ke dalam diri. Ki Narto berdiri, memadamkan pelita, lalu berkata, "Besok pagi kita menuju Sendang Tirta Pitu sekali lagi. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Di sana, sabdo keempat menanti." Malam pun menutup segala suara, menyisakan hanya desir angin dan denting lembut yang seolah datang dari masa yang tak mengenal waktu. Bayangan di Sendang Tirta Pitu. Pagi itu, kabut laut turun lebih tebal dari biasanya. Udara menggigit kulit, membuat Raka menarik napas panjang sebelum menapaki jalan setapak yang membawanya menuju Sendang Tirta Pitu. Di belakangnya, Ki Nartoswiryo berjalan perlahan. Tongkatnya menimbulkan bunyi ritmis di antara bebatuan basah. Hening menyelimuti mereka. Bahkan burung-burung tampak enggan berkicau. Suasana itu menimbulkan rasa haru yang aneh. Seakan alam sendiri sedang menunggu sesuatu yang sakral akan terjadi. Air sendang berkilau di bawah sinar matahari yang malu-malu. 7 pancuran air memancur lembut dari celah batu, membentuk aliran yang jernih dan menenangkan. Di atasnya, patung tanpa kepala yang kemarin mereka temui kini tampak berbeda. Lumutnya hilang, dan di dadanya muncul guratan samar berbentuk lingkaran, seperti simbol matahari yang memancarkan sinar. Ki Narto berhenti di tepi air dan menancapkan tongkatnya. "Hari ini, kau akan belajar tentang bayangan," katanya tenang. "Sebab setiap cahaya, betapapun suci, akan melahirkan bayangan. Dan hanya mereka yang berani menatap bayangannya sendiri yang bisa memahami cahaya sejati." Raka menatap pantulan dirinya di air sendang. Bayangan itu bergoyang pelan, terguncang oleh riak kecil. Tapi tiba-tiba pantulan itu berubah. Wajahnya tampak lebih tua, matanya kosong, dan di belakangnya muncul siluet-siluet manusia berjalan cepat, menatap layar ponsel, tertawa palsu, berlomba dalam kehidupan yang dangkal. Raka merasa dadanya sesak. Ia melihat bayangan dirinya yang dulu, terjebak di kantor, mengejar karir, kehilangan makna. Suara Ki Narto terdengar samar. "Itu dirimu yang dulu, anak muda. Bayangan yang diciptakan oleh dunia modern. Kau boleh menatapnya, tapi jangan lagi memeluknya." Raka menunduk. Dalam riak air itu, bayangannya semakin berubah, menjadi sosok berjubah putih, lalu kabur seperti kabut yang terurai. Tiba-tiba, air sendang bergetar halus dan dari dalamnya muncul cahaya redup seperti bara api. Bersamaan dengan itu, terdengar suara yang sama seperti dalam mimpinya, namun kini begitu dekat, seolah berbicara langsung di telinganya. Manusia mengejar terang tanpa menyadari bahwa dalam teranglah bayangan mereka semakin panjang. "Jangan melawan bayanganmu, peluklah, pahami, lalu lepaskan." Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Semua kesalahan, kebohongan, dan keserakahan masa lalunya seolah muncul satu persatu, menuntut pengakuan. Ia teringat wajah ayahnya yang kecewa saat ia meninggalkan rumah demi ambisi, temannya yang ia hianati demi jabatan, dan cintanya yang hancur karena egonya sendiri. Semua muncul bagai film yang diputar ulang tanpa belas kasihan. Ki Narto menatapnya dengan iba, lalu berkata lirih, "Itulah sabdo keempat, Raka. Sinar yang tak mengenali bayangan akan membakar dirinya sendiri. Jangan melawan masa lalumu, berdamailah dengannya." Raka terisak di tepi sendang. Ia menunduk, mencelupkan tangannya ke air, membiarkan rasa dingin merambat sampai ke tulang. Tapi rasa dingin itu bukan lagi menyakitkan, melainkan menyucikan. Perlahan, bayangan buruk di permukaan air memudar, digantikan pantulan wajahnya yang tenang. Ki Narto mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Raka. "Sekarang kau telah membersihkan cermin jiwamu. Mulai saat ini, segala yang kau lihat akan memantulkan kebenaran, bukan kebohongan." Angin bertiup kencang, membuat permukaan air beriak keras. Dari balik kabut, terdengar suara gamelan kembali, lebih jelas dari sebelumnya, diiringi tembang lirih yang tak berbahasa, hanya getaran yang memunculkan kedamaian. Raka menutup mata, membiarkan seluruh tubuhnya larut dalam getaran itu.
Ia merasa seolah ada sesuatu yang keluar dari dadanya, sesuatu yang lama terkunci, rasa takut, rasa bersalah, dan keraguan, semuanya meluruh ke dalam air sendang. Beberapa saat kemudian, angin berhenti. Air menjadi tenang kembali, dan dari tengah pancuran muncul seberkas cahaya kecil yang naik perlahan, berputar di atas air, lalu menghilang di udara. Sabdo Palon, bisik Raka. Apakah itu tanda darinya? Kinarto tersenyum. Itu bukan tanda, Raka. Itu pengakuan. Ia telah melihat hatimu. Mereka berdua duduk di tepi sendang hingga sore. Cahaya matahari menembus kabut, menciptakan warna keemasan yang menari di permukaan air. Raka merasa seperti dilahirkan kembali, tidak sempurna, tapi bersih. Dalam dirinya muncul tekad baru untuk memahami kehidupan bukan dari logika, tapi dari keheningan. Sebelum mereka kembali, Kinarto berkata, "Bayanganmu telah kau kenali. Kini waktunya mengenal cahaya di luar dirimu. Malam nanti, di bawah puncak Lawu, kau akan bertemu dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Di sanalah, sabdo kelima menunggu." Raka menatap ke arah puncak yang diselimuti kabut tebal. Ia tahu, jalan yang dipilihnya tidak bisa ia mundurkan lagi. Bayangan telah menjadi guru, dan di balik kabut itu, cahaya sedang menantinya. Saat mereka menuruni jalan setapak, Raka mendengar kembali bisikan lembut. Kali ini datang dari dalam dirinya sendiri. Yang berani menatap gelap, dialah yang pantas melihat terang. Dan di dalam hati yang kini tenang, ia tahu, Sabdo Palon sedang berbicara lewat dirinya. Sabda yang tak pernah mati. Malam di lereng Lawu terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut turun seperti selimut tebal yang menelan seluruh desa Pandhawa Wening. Langit tanpa bintang, hanya sisa cahaya bulan sabit yang menembus samar di antara awan. Di beranda rumah kayu, Raka menyiapkan diri untuk perjalanan malam yang telah dijanjikan Kinarto Swiryo. Di hadapannya, sang empu duduk bersila, membakar dupa cendana, dan melantunkan doa dalam bahasa kuno yang terdengar seperti nyanyian dari dunia lain. "Raka," ujar Kinarto pelan, "malam ini bukan sekadar perjalanan kaki, tapi perjalanan jiwa. Apa yang akan kau lihat nanti bukanlah dunia luar, melainkan pantulan dari dalam dirimu sendiri. Bila hatimu masih gelisah, kabut Lawu akan menyesatkanmu." Raka mengangguk, mencoba menenangkan napasnya. Ia masih bisa merasakan sisa getaran dari peristiwa di Sendang Tirta Pitu. Sejak hari itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia menjadi lebih peka terhadap keheningan, lebih mendengar suara yang tidak diucapkan. Dan malam ini, entah mengapa, hatinya berdetak cepat seakan tahu bahwa sesuatu yang besar sedang menunggunya. Mereka mulai berjalan menapaki jalur menuju puncak Lawu. Jalanan licin, tertutup lumut dan daun gugur. Di kiri kanan, pepohonan pinus berdiri tegak bagai penjaga kuno. Sesekali suara burung hantu terdengar jauh, bersahutan dengan desir angin yang membawa aroma tanah dan dupa. Di tengah perjalanan, Kinarto berhenti di sebuah batu besar yang datar seperti altar. "Inilah tempat para leluhur bermeditasi," katanya. Orang Jawa menyebutnya Watu Paweling, batu peringatan. Siapapun yang berani duduk di atasnya akan mendengar suara dari masa yang tak pernah mati. Raka menatap batu itu. Permukaannya dipenuhi ukiran samar yang berputar membentuk lingkaran, seperti pusaran air. Ia duduk perlahan di atasnya, merasakan hawa dingin merayap dari kaki ke dada. Saat matanya terpejam, dunia di sekitarnya lenyap, digantikan dengan suara gamelan yang lembut tapi jelas. Suara itu bukan sekadar musik. Di antara dentingnya, muncul nyanyian tua, pelan tapi menggetarkan. "Sapa eling bakal mulih, sapa lali bakal ilang. Siapa yang ingat akan pulang, siapa yang lupa akan hilang." Raka merasakan tubuhnya ringan. Ia melihat dirinya berdiri di tengah ruang luas, dikelilingi kabut berwarna perak. Dari dalam kabut itu, perlahan muncul sosok berjubah putih. Wajahnya samar tapi matanya memancarkan keteduhan tanpa batas. "Sabdo Palon," bisik Raka hampir tak terdengar. Sosok itu tersenyum. "Aku bukan masa lalu, Raka.
Aku adalah suara yang hidup di dalam setiap manusia yang mau mendengar. Raka menunduk. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Apakah benar sabdamu tidak pernah mati? Sabda tidak mati, jawab suara itu. Karena ia bukan milikku. Ia adalah napas semesta. Ia hidup dalam tanah yang kau injak, dalam air yang kau minum, dalam nurani yang kau abaikan. Manusia modern membangun dunia dengan logam dan cahaya buatan, tapi kehilangan cahayanya sendiri. Aku tidak pergi, hanya menunggu mereka kembali mendengarkan. Kabut di sekeliling mereka berputar pelan, membentuk bayangan kota. Gedung tinggi, jalan ramai, orang-orang berlari mengejar waktu. Lalu semuanya pecah menjadi cahaya dan lenyap. Raka, lanjut suara itu, kau dan generasimu harus belajar mendengarkan kembali. Dunia tidak butuh pemimpin baru, tapi pendengar sejati. Mereka yang mau diam untuk mengerti sebelum berbicara. Itulah inti ajaran Sabdo Palon, mendengar sebelum menilai, menyatu sebelum mengubah. Raka berlutut, merasakan kekuatan yang aneh, bukan seperti kekuatan otot, tapi ketenangan yang kokoh. Ia mengerti kini bahwa sabda bukan sekadar kata, tapi getaran yang menghidupkan semua hal. Ia menatap sosok itu dengan penuh hormat. Apa yang harus kulakukan, wahai guru yang tak terlihat? Sosok itu mengulurkan tangan, tapi bukan tangan manusia. Cahaya dari telapak itu menembus dada Raka, menghangatkan seluruh tubuhnya. Teruskan sabda ini, katanya. Bukan dengan ceramah, tapi dengan tindakan. Jadilah saksi bahwa kebenaran masih hidup di antara kebisingan zaman. Seketika angin berputar kencang. Cahaya di sekelilingnya pecah seperti ribuan bintang kecil. Lalu semuanya menghilang. Ketika Raka membuka mata, ia kembali duduk di atas batu. Kinarto berdiri di sampingnya, menatapnya dengan pandangan teduh. Sabdo kelima telah disampaikan, ujar Kinarto. Kau sudah mendengarnya bukan dengan telinga, tapi dengan jiwa. Raka terdiam, menatap langit yang mulai terang di ufuk timur. Kabut perlahan menipis, dan sinar matahari pertama muncul di balik pepohonan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan damai yang tak bergantung pada apapun. Ki, katanya lirih. Aku mengerti sekarang. Sabdo Palon bukan sekadar legenda. Ia adalah kesadaran yang tak pernah mati. Kinarto mengangguk. Benar. Ia hidup di dalam setiap hati yang berani menempuh jalan sunyi. Ketika mereka menuruni jalan kembali ke Pandhawa Wening, angin pagi membawa suara samar yang terdengar seperti tawa lembut, tawa yang datang dari zaman yang tak lagi dikenal manusia. Dan Raka tahu, itu adalah tawa Sang Sabdo, tawa abadi yang akan selalu ada, menuntun manusia pulang ke dalam dirinya sendiri. Pertemuan di antara dua zaman. Kabut pagi masih menggantung rendah di atas Pandhawa Wening ketika Raka membuka matanya. Udara pegunungan yang dingin menusuk paru-paru, tapi ada kehangatan halus yang masih ia rasakan di dada. Sisa dari cahaya yang disentuhkan sosok Sabdo Palon malam tadi. Ia duduk di beranda, memandangi hamparan sawah yang tertutup embun, seolah dunia baru saja dilahirkan. Kinarto Swiryo muncul dari balik pintu, membawa kendi berisi air hangat dan 2 cangkir tanah liat. Tidurlah kau hanya sekejap, ujar Kinarto sambil menuangkan air. Tapi perjalanan jiwamu sudah menempuh 1000 malam. Raka tersenyum samar. Aku tak tahu apakah aku bermimpi atau benar-benar bertemu dengannya. Tapi kata-kata itu masih terngiang di kepala. Dunia tidak butuh pemimpin baru, tapi pendengar sejati. Kinarto menatap lembah yang mulai diterangi cahaya mentari. Zaman ini kehilangan keseimbangannya karena manusia sibuk menjadi penguasa, bukan penjaga. Padahal leluhur dulu sudah mengajarkan, tugas manusia bukan menaklukkan dunia, melainkan menjaga agar dunia tak kehilangan rohnya. Suara ayam jantan memecah keheningan. Raka menatap jauh ke arah jalan berkelok menuju kota. Ki, apakah aku harus kembali ke dunia yang kutinggalkan? Rasanya sulit membawa ajaran ini ke tengah hiruk-pikuk modern. Kinarto tersenyum tipis. Setiap sabda yang lahir dari keheningan memang akan diuji oleh kebisingan. Tapi bukankah makna sejati akan bersinar justru di tempat paling gelap? Pergilah. Tapi sebelum itu,
Ada satu pelajaran lagi yang harus kau alami. Hari ini, di kaki Lawu, kau akan melihat pertemuan dua zaman. Mereka berjalan menuruni desa. Kabut terbelah oleh cahaya pagi, memperlihatkan hutan pinus dan batu-batu besar yang seolah disusun dengan tangan tak kasat mata. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di sebuah dataran luas di mana berdiri gapura batu berlumut. Ukirannya menggambarkan dua dunia yang saling berhadapan. Satu penuh cahaya, satu tenggelam dalam bayangan. Inilah Watu Lintang Sewengi, kata Kinarto. Tempat di mana batas waktu menipis. Dulu, para resi bersemedi di sini untuk menyaksikan masa depan. Tapi bagi yang hatinya kotor, tempat ini hanya menampilkan bayangan dirinya sendiri. Raka melangkah mendekat. Di tengah gapura, udara bergetar halus, seperti riak di permukaan air. Ia merasa tubuhnya ringan, seolah tertarik oleh kekuatan tak terlihat. Dalam sekejap, pandangannya berubah. Dunia di sekelilingnya berganti menjadi kota yang ia kenal. Gedung menjulang, mobil berdesak, dan wajah-wajah manusia yang tampak lelah. Ia berada di masa kini. Namun ada yang berbeda. Di setiap wajah yang lewat, Raka melihat cahaya kecil di dada mereka. Kadang redup, kadang padam. Ia menyadari, itu adalah cahaya nurani yang perlahan tertutup oleh kabut keserakahan dan ketakutan. Lalu di antara kerumunan, muncul sosok seorang perempuan tua berpakaian batik, membawa bakul bunga. Ia berhenti di depan Raka dan berkata lembut, "Nak, jangan takut pada dunia ini. Zaman boleh berubah, tapi jiwa manusia tetap sama. Sabdo Palon hidup dalam setiap kebaikan kecil yang kau lakukan." Seketika pandangan itu memudar. Raka kembali berdiri di depan gapura batu. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Kinarto memandanginya dengan tenang. "Apa yang kau lihat?" Raka menarik napas dalam-dalam. "Aku melihat kota, zaman modern, dan cahaya kecil di dada setiap orang. Tapi banyak yang hampir padam." Kinarto mengangguk. Itulah zaman besi yang pernah disebut Sabdo Palon. Dunia di mana manusia membangun banyak terang buatan tapi kehilangan cahaya dalam dirinya. Kau baru saja menyaksikan dua zaman bersinggungan. Masa lalu yang penuh makna dan masa kini yang kehilangan arah. Raka menatap gapura itu sekali lagi. "Apa yang harus kulakukan?" "Bawalah sabda itu pulang. Tapi jangan ajarkan dengan kata-kata. Hidupilah. Biarkan caramu bekerja, berbicara, mencintai, menjadi ajaran itu sendiri." Matahari mulai naik, menembus sela pepohonan. Cahaya kuning keemasan jatuh di batu-batu tua, membuat ukiran di gapura seolah hidup. Di kejauhan, suara gamelan samar kembali terdengar, seolah dua dunia saling bersahutan dalam nada yang sama. Raka menatap ke arah Kinarto. "Ki, apakah aku akan kembali bertemu dengan Sabdo Palon?" Sang empu tersenyum lembut. "Kau sudah bersamanya sejak pertama kali mendengarnya. Sabdo Palon tidak muncul untuk dilihat, tapi untuk dihidupi. Ia bukan sosok, melainkan kesadaran. Dan kesadaran itu kini hidup di dalammu." Angin Lawu bertiup lembut, membawa aroma bunga kenanga dari arah Sendang. Raka menunduk hormat, lalu menatap jalan menuju dunia di luar desa. Ia tahu, langkah berikutnya akan membawanya ke medan baru. Bukan pertarungan dengan makhluk gaib, tapi dengan dirinya sendiri di tengah dunia yang bising dan buta rasa. Sebelum mereka kembali, Kinarto berucap pelan. "Zaman bisa berubah, tapi sabda tak pernah usang. Bila manusia berhenti mendengar, sabda itu akan mencari telinga baru, bahkan di dunia yang tak mengenal diam." Raka menatap langit biru pucat di atas Lawu. Di dadanya, cahaya kecil berdenyut lembut, seolah hidup. Ia tahu, pertemuan dua zaman itu bukan akhir, melainkan awal dari panggilan yang lebih besar. Dan dari dalam kabut yang mulai menipis, samar terdengar suara lembut yang seolah berbisik padanya. Yang mengingat, akan menjadi pengingat. Benturan dunia lama dan dunia baru. Hari itu, Raka meninggalkan Pandhawa Wening dengan langkah berat. Di punggungnya hanya ada ransel lusuh berisi buku catatan dan kamera tua. Sementara di dadanya, ada sesuatu yang jauh lebih berharga, sabda yang tak terlihat, tapi hidup.
Ki Nartoswiryo melepasnya di batas desa, tempat kabut lawu menggantung seperti tirai pemisah dua dunia. Sebelum berpisah, sang empu menepuk bahu Raka dan berpesan, "Ingat, dunia yang akan kau datangi tidak memahami bahasa diam. Tapi jangan biarkan kebisingannya mematikan suaramu yang sejati." Raka mengangguk, lalu melangkah menuruni jalan berliku yang menuju kota. Setiap langkah menjauh dari gunung terasa seperti meninggalkan sebagian dari dirinya. Namun ia tahu, perjalanan batin tak berhenti di tempat sunyi. Ia harus diuji di tengah hiruk-pikuk. Kota menyambutnya dengan kontras yang menusuk. Lampu-lampu neon bersinar terlalu terang. Jalanan dipenuhi suara mesin. Dan wajah-wajah orang tampak sibuk tanpa arah. Di sebuah kafe modern, teman lamanya, Dimas, menyambutnya dengan heran. "Raka? Gila. Kau kemana aja? Kami kira kau hilang." Katanya ke gunung cari inspirasi. Sekarang malah kayak pertapa turun dari langit. Raka tersenyum tipis. "Mungkin memang begitu," jawabnya ringan. Tapi di balik senyum itu, matanya menatap sekeliling. Semua tampak berlebihan. Tawa palsu, musik keras, percakapan kosong. Ia merasa asing di dunia yang dulu begitu akrab. Beberapa hari kemudian, Raka kembali ke pekerjaannya di redaksi majalah. Ia diberi tugas menulis liputan tentang spiritualitas zaman digital. Ironis, pikirnya. Dulu ia menulis hal semacam itu hanya untuk mengejar pembaca, bukan karena memahami. Kini, kata spiritualitas terasa hidup di dadanya. Tapi ia tahu, redaksi hanya ingin sensasi, bukan kedalaman. "Raka," kata pemimpin redaksi, "buat artikelnya menarik, ya. Jangan terlalu filosofis. Orang sekarang malas baca yang berat. Cukup tambahkan kutipan tokoh, sedikit bumbu kontroversi, selesai." Raka terdiam. Dulu ia akan menurut tanpa pikir. Tapi kini, ada suara lembut di dalam dirinya yang menolak. Ia teringat ajaran Kinarto, sabda tidak butuh panggung, ia hanya butuh kejujuran. Maka malam itu, ia menulis dengan hati, bukan untuk memuaskan pembaca, tapi untuk menyampaikan pesan yang pernah ia dengar dari kabut lawu. Ia menulis tentang manusia modern yang sibuk mencari terang di luar dirinya, tapi lupa menyalakan cahaya kecil dalam dada. Tulisan itu terbit seminggu kemudian. Reaksi datang tak terduga. Ada yang memujinya, tapi lebih banyak yang mencemooh. Terlalu mistis. Tidak relevan. Jurnalis sudah jadi dukun. Bahkan Dimas menegurnya. "Raka, ini bukan gaya kita. Kau mau kariermu habis?" Raka hanya tersenyum. "Kalau yang kutulis bisa membuat satu orang saja berhenti sejenak dan merenung, itu sudah cukup." Namun badai tak berhenti di sana. Ia dipanggil ke ruang redaksi. Diminta menulis ulang artikelnya dengan versi lebih ringan. Ketika menolak, ia kehilangan pekerjaannya. Sore itu, ia berdiri di trotoar, menatap kota yang mulai gelap. Lampu-lampu neon menyala. Tapi bagi Raka semuanya tampak kosong. Dalam hatinya ia berbisik, "Inilah benturan dunia lama dan dunia baru." Beberapa malam berikutnya, ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalan-jalan sempit kota. Di bawah jembatan layang, ia melihat pengemis tua duduk berselimut karung, menatap langit dengan senyum damai. Raka berhenti dan memberi selembar uang. Tapi lelaki itu menatapnya dengan mata tajam, lalu berkata lirih, "Anak muda, jangan takut kehilangan dunia. Dunia hanya akan kehilanganmu kalau kau berhenti menjadi dirimu." Kata-kata itu mengguncangnya. Ia tahu, Sabdo Palon sedang berbicara lagi. Kali ini lewat bibir manusia biasa. Dunia lama, pikirnya, tidak selalu di gunung atau naskah kuno. Ia bisa hidup di setiap hati yang masih jujur. Hari-hari selanjutnya, Raka mulai menulis di blog pribadinya. Ia menulis tentang makna sunyi, tentang ajaran Jawa, tentang bagaimana teknologi seharusnya menjadi jembatan, bukan tembok. Ia menulis tanpa upah, tanpa editor, hanya dengan satu tujuan, agar sabda itu terus hidup. Perlahan, tulisan-tulisannya menarik banyak pembaca muda. Mereka menyebutnya suara dari lawu.
Suatu malam, ketika membaca komentar pembaca, Raka melihat pesan dari akun anonim. Tulisanmu bukan hanya mengingatkan kami, tapi juga menghidupkan kembali ajaran yang hampir hilang. Teruskan, karena sabda itu memang tak pernah mati. Ia menatap layar lama, lalu menutup laptopnya. Di luar jendela, cahaya kota berpendar seperti bintang-bintang buatan, tapi di dalam dadanya, cahaya lain berdenyut lebih lembut, lebih hidup. Ia menatap ke langit dan berbisik. Sabdo Palon, dunia lama dan dunia baru memang berbeda, tapi sabdamu tetap satu. Di kejauhan, suara gamelan samar seolah menjawabnya. Dan malam itu, Raka sadar, pertempuran antara dunia lama dan dunia baru tidak terjadi di luar dirinya, melainkan di dalam hati setiap manusia yang mencoba hidup jujur di zaman yang melupakan makna. Api dari dalam diri. Hujan turun deras malam itu. Raka duduk di depan jendela kecil kosannya, menatap tetesan air yang memantulkan cahaya kota. Setiap kilatan lampu seperti denyut nadi yang tak pernah berhenti, menandakan bahwa dunia di luar sana terus bergerak tanpa jeda. Namun di dalam dirinya, ada keheningan yang dalam, hening yang lahir bukan dari kesepian, melainkan dari kesadaran bahwa sesuatu sedang tumbuh dalam diam. Api. Bukan api amarah, tapi api yang menyala dari sabda. Sudah 3 bulan sejak ia kehilangan pekerjaan. Dalam waktu itu, blognya semakin ramai dikunjungi. Ia menulis setiap malam, menyelipkan ajaran yang ia pelajari dari Kinarto Swiryo dan Sabdo Palon dalam bahasa yang bisa dipahami anak zaman. Tulisan-tulisannya sederhana, tapi menggetarkan. Ia berbicara tentang kesunyian di tengah bising media sosial, tentang pentingnya mendengar hati sendiri di dunia yang gemar berteriak, tentang keberanian menjadi manusia yang tidak terburu-buru. Namun, semakin banyak yang membaca, semakin besar pula tantangan yang datang. Suatu sore, seorang produser acara televisi menghubunginya, menawarkan untuk menjadikan tulisannya sebagai konten spiritual modern. Kita bisa buat acara, Suara dari Lawu, kata sang produser dengan semangat. Tapi tentu saja harus dikemas menarik, lebih ringan, lebih dramatis. Kita butuh rating tinggi. Raka terdiam cukup lama sebelum menjawab. Kalau sabda harus dikemas agar laku, bukankah itu berarti kita sudah menjual rohnya? Produser itu tertawa. Ah, Raka, idealismemu indah, tapi dunia tak jalan dengan idealisme. Dunia jalan dengan angka. Kalimat itu menghantamnya keras. Setelah pertemuan itu, Raka berjalan di trotoar. Hujan turun lembut membasahi rambutnya. Ia sadar, api yang tumbuh dalam dirinya sedang diuji. Api yang harus tetap menyala tanpa terbakar oleh keinginan dunia. Ia teringat pada Sabdo Palon. Bukan terang yang menipu manusia, tapi manusia yang memilih menjadi buta di tengah terang. Malam itu, ia kembali ke kos, menyalakan lilin kecil di meja kayu, lalu membuka buku catatan usangnya. Di sana tertulis sabda-sabda yang ia dapat dari Pandhawa Wening, dari Kinarto, dari suara yang tak kasat mata tapi selalu hadir di kesadarannya. Ia mulai menulis lagi, kali ini bukan untuk dunia luar, tapi untuk dirinya sendiri. Tulisan itu panjang, mengalir seperti doa, tentang manusia yang mencari cahaya tanpa pernah sadar bahwa cahaya itu sudah menyala di dalam dadanya, tentang dunia modern yang sibuk membangun cermin, tapi lupa melihat bayangan yang jujur, tentang kesunyian yang bukan musuh produktivitas, melainkan sumber kekuatan sejati. Selesai menulis, ia menatap lilin yang nyalanya bergoyang tertiup angin. Tiba-tiba, dari arah jendela, muncul kilatan cahaya samar. Raka menoleh, dan di sana, di tengah hujan, tampak siluet seorang lelaki berjubah putih berdiri di bawah lampu jalan. Wajahnya tak jelas, tapi suaranya terdengar di dalam kepala Raka, tenang dan dalam. Api itu bukan milikmu, nak. Ia titipan. Jangan biarkan dunia meniupnya padam. Dunia tak butuh orang suci, hanya orang yang ingat dari mana cahaya itu berasal. Raka berdiri, tubuhnya gemetar. Apakah engkau Sabdo Palon? Tanyanya pelan. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan, dan seketika hujan berhenti di sekelilingnya, seolah waktu berhenti berdetak. Lalu ia berkata lagi, ketika dunia membakar nuranimu dengan keserakahan dan tipu daya,
Jadilah api yang tidak menghanguskan, tapi menerangi. Itulah tugasmu, menjadi penjaga nyala. Cahaya itu memudar perlahan, meninggalkan udara yang hangat di sekitar Raka. Ia menatap lilin di depannya yang masih menyala, tapi kini nyalanya terasa berbeda, lebih hidup, lebih tenang. Hari-hari berikutnya, Raka menolak semua tawaran dari media besar. Ia memilih mendirikan komunitas kecil bernama Pawitra, tempat anak muda berkumpul, membaca, dan berdiskusi tentang nilai hidup, budaya Jawa, dan spiritualitas. Di ruang sederhana itu, ia berbicara bukan sebagai guru, tapi sebagai sesama pencari. Zaman ini terlalu banyak terang buatan, ujarnya pada salah satu pertemuan. Tapi terang sejati tidak butuh listrik. Ia tumbuh dari kesadaran yang jujur. Sabdo Palon bukan sekadar tokoh masa lalu. Ia adalah simbol manusia yang tidak takut kehilangan dunia demi menjaga api batin. Anak-anak muda itu mendengarkan dengan mata berbinar. Beberapa di antaranya berkata, "Mas, kalau begitu, Sabdo Palon masih hidup." Raka tersenyum. Selama kebaikan masih dilakukan tanpa pamrih, selama manusia masih mau menunduk dan belajar, maka Sabdo Palon hidup di dalam kita semua. Suatu malam, setelah pertemuan itu usai, Raka berjalan keluar. Langit bersih tanpa hujan, bintang bertaburan. Ia menatap ke arah timur, ke Gunung Lawu yang puncaknya samar terlihat. Di sanalah semua bermula, dan kini ia merasa panggilan baru sedang datang, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. "Api ini tak boleh padam," bisiknya pelan. "Sebab bila padam, dunia akan kehilangan arah, dan manusia akan lupa cara pulang." Dalam diam, seolah menjawab bisikannya, angin dari arah Lawu berhembus lembut. Dan di antara desir angin itu, terdengar samar suara gamelan mengalun, seperti napas kuno yang masih menjaga keseimbangan dunia modern. Raka menutup matanya dan tersenyum. Ia tahu, perjalanan belum selesai. Api itu baru saja menyala penuh. Kembali ke sabda awal. Pagi itu, kabut tipis bergulung di antara gedung-gedung tinggi Jakarta. Raka berdiri di atap gedung tua, menatap matahari yang perlahan muncul dari balik awan kelabu. Di tangannya, ia menggenggam selembar surat dari Ki Nartoswiryo. Surat itu dikirim sebulan lalu, namun baru kini ia berani membukanya. Tulisan tangan sang empu masih sama, runtut, tenang, penuh wibawa. "Raka, ketika api di dalammu telah menyala tanpa bahan bakar dunia, datanglah kembali ke Lawu. Sebab setiap sabda harus kembali ke sumbernya, agar tidak menjadi bara yang sombong. Di sana, ada penutup dan permulaan baru." Surat itu membuat dadanya bergetar. Ia tahu, ini bukan sekadar ajakan pulang, melainkan panggilan untuk menyempurnakan lingkaran perjalanan. Ia pun memutuskan pergi ke Pandawa Wening lagi, tempat di mana segalanya bermula. Perjalanan menuju lereng Lawu kini terasa berbeda. Jalanan yang dulu diselimuti kabut kini tampak lebih terang. Namun di dalam hatinya, Raka tahu bahwa terang itu bukan datang dari luar. Cahaya itu kini bersumber dari dalam dirinya. Setiap langkah adalah pengingat. Setiap tarikan napas adalah doa. Saat ia tiba di gerbang desa, udara pegunungan menyambutnya dengan dingin lembut. Ia berjalan melewati ladang yang dipenuhi embun pagi, dan mendapati Ki Nartoswiryo duduk di beranda rumah panggung, ditemani secangkir teh hangat. Wajahnya tampak lebih tua, tapi sorot matanya tetap dalam seperti telaga. "Sudah lama kau tak kesini," ujar sang empu. Suaranya tenang. Raka menunduk hormat. "Saya takut, Ki. Takut datang dengan kebanggaan, bukan ketulusan. Tapi kini saya datang untuk belajar, bukan untuk membuktikan." Ki Narto tersenyum tipis. "Itu tandanya kau sudah mulai benar-benar melihat. Banyak yang belajar untuk mencari kebesaran, sedikit yang belajar untuk menghapus dirinya." Hari itu, mereka berbincang lama di bawah pohon gayam tua. Raka menceritakan semuanya, tentang tulisan, tentang komunitas Pawitra, tentang pertemuan dengan Sabdo Palon di tengah hujan. Ki Narto mendengarkan dengan sabar, lalu berkata pelan, "Sabdo Palon tak memilih orang sembarangan untuk menyampaikan suaranya. Tapi ingat, tugasmu bukan menyebarkan nama Sabdo Palon,
melainkan menghidupkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Sore menjelang, langit berubah oranye keemasan. Ki Narto mengajak Raka menuju sendang di tengah hutan. Airnya bening, seolah memantulkan dua dunia sekaligus. Disinilah dulu aku pertama kali memahami sabda itu, ujar sang empu. Sabdo Palon pernah berkata kepadaku, ketika manusia berhenti mendengarkan bumi, maka bumi akan berhenti berbicara. Zaman kini sedang menuju kesunyian yang berbahaya. Raka menatap air sendang yang beriak lembut. Dalam pantulannya, ia melihat dirinya sendiri, tapi wajah itu perlahan berubah menjadi sosok berjubah putih, wajah yang pernah ia lihat di tengah hujan. Suara itu terdengar lagi, jauh namun dekat, seolah berasal dari dalam jiwanya sendiri. Raka, sabda bukan untuk dihafal, tapi untuk dihidupkan. Kau telah menyalakan api dalam dirimu, tapi api sejati adalah yang mampu menyalakan api pada yang lain tanpa membakar. Kini tugasmu adalah menjadi cermin bagi dunia yang lupa bayangannya. Tubuh Raka bergetar. Ia merasakan getaran lembut dari tanah di bawah kakinya, seperti bumi sendiri ikut bernafas. Ki Narto berdiri di sisinya, menatap air sendang yang mulai berkilau keemasan. Sabdo itu kini sudah menyatu denganmu, kata sang empu lirih. Kau bukan lagi murid yang mencari guru, tapi bagian dari sabda yang terus berputar. Mulai saat ini, apapun yang kau lakukan, sekecil apapun, akan membawa gema dari Lawu. Malam turun perlahan. Di langit, bintang-bintang berkelip di antara awan. Raka duduk di tepi sendang, membiarkan airnya menyentuh ujung jari. Ia merasa damai, bukan karena sudah selesai, tapi karena akhirnya mengerti. Hidup bukan perjalanan menuju kesempurnaan, melainkan perjalanan kembali ke kesadaran awal. Sebelum fajar, Ki Narto memberi pesan terakhir. Raka, dunia modern akan terus berubah, tapi jangan takut, sebab kebenaran sejati tak pernah menjadi kuno. Bila kelak dunia tenggelam dalam kebisingan, biarkan sabda itu menjadi bisikan lembut yang menuntun mereka pulang. Pagi menjelang, Raka berpamitan, berjalan menyusuri jalan setapak menuju lembah. Kabut Lawu kembali menutup pandangan, tapi kali ini ia tak merasa tersesat. Dalam kabut itu, suara gamelan mengalun pelan, mengiringi langkahnya menuruni gunung. Setiap denting gamelan seperti detak jantung bumi, setiap nada seperti sabda yang berulang, yang mengingat, akan menjadi pengingat. Raka menoleh sekali ke puncak Lawu yang diselimuti awan. Ia tahu, ia tak akan benar-benar berpisah dengan tempat itu. Karena Lawu bukan hanya gunung, ia adalah simbol kesadaran, tempat di mana manusia belajar kembali menjadi bagian dari semesta. Ketika matahari muncul sepenuhnya, Raka menatap langit dan tersenyum. Dalam hatinya ia berbisik, Sabdo Palon, sabdamu bukan lagi milik masa lalu. Ia telah menjadi napas zaman. Dan dari balik kabut yang memudar, seolah menjawab bisikannya, terdengar suara lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang telah tenang. Lanjutkan, sebab sabda tidak pernah berakhir. Ia hanya berganti penjaga. Langkah Raka menyatu dengan cahaya pagi. Dunia modern terbentang di depannya, bukan lagi sebagai tempat yang asing, tapi sebagai ruang di mana ia akan menanam kembali benih sabda, satu persatu, di hati manusia yang masih mau mendengar.